Halo Bunda, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube aku. Di video kali ini sedikit berbeda ya Bun. Di video kali ini aku mau beres-beres kamar sama mau beresin dapur juga. Ikutin terus video aku ya Bun. Nah, di sini aku langsung aja nih mau beres-beres tempat tidur aku. Mumpung suami aku udah berangkat kerja, terus anak aku lagi ada di rumah neneknya, jadi aku bisa beres-beres. Jadi aku tuh biasanya kalau pagi-pagi bangun gak langsung aku beresin, karena bunda-bunda di luar sana pasti mengerti ya, kalau ada anak kecil di rumah pasti kasurnya itu gak pernah beres, pasti bantal terus kemana-mana, selimut kemana-mana ya kan. Di sini aku beresinnya kalau mereka sudah mandi, sudah pada berangkat kerja. Pokoknya kalau sudah bangun, kalau hari weekend itu baru aku beres-beresin gitu. Kalau udah pindah tempat ke depan baru aku kasurnya aku beresin. Ya namanya juga ya Bun, kita hidup di kontrakan 3 petak ya, cuman ada ruang tamu, kamar, dan dapur. Jadi kalau kita nggak di kamar ya kita ada di ruang tamu, di ruang depan. Kalau kita nggak di depan pasti kita main di kamar gitu. Jadi ya berantakan lagi gitu. Cuman kalau pagi kan banyak, kita pakainya sarung ya, karena ada sih selimut, ada bed cover, ada selimut. Cuman di Depok itu terlalu gerah banget, setiap malam tuh panas. Aku bukan kontrakan aku nggak ada AC-nya, cuman pakai kipas, jadi tidur itu panas banget. Jadi cuman kalau lagi agak dingin, kalau mulai subuh itu jam 4 itu kan udah mulai dingin, baru itu pakai gitu. Kalau misalkan mau tidur itu kan nggak kepake sama sekali gitu, cuman takutnya malam-malam suka nyari selimut itu ya paling bisanya pakai sarung gitu. Itu juga sarungnya harus pakai sarung yang licin gitu, yang adem Bun. Kalau pakai sarung yang bahannya panas ya nggak bisa juga buat selimutan gitu. Apalagi anak aku dari bayi itu yang namanya diselimutin itu nggak pernah mau ditendangin, dan sampai gede pun kalau misalnya tidur lagi lelap-lelapnya terus kita selimutin gitu dia kerasa banget. Lalu di sini aku juga lanjut beres-beres bekas aku dan suami ngeteh tadi pagi. Suami aku sarapan juga, kalau aku sih belum ya. Aku baru minum teh aja tadi pagi. Terus ini ada ember dan kardus bekas tadi pagi aku belum beresin. Ini langsung aja aku masukin ke kolong ini ya, dapur. Masih ada ruang buat nyimpan. Dari sini aku langsung ke dapur buat nyuci piring dan beres-beresin perabotan yang udah kering. Mohon maaf banget ya Bunda kalau rak piring aku itu belentang-belentong, ada merah, ada biru, ada hijau. Ya namanya juga baru ngontrak ya Bun, belum setahun juga aku ngontrak Bun. Jadi aku tuh nikahnya udah mau 5 tahun, tapi baru ngontraknya belum ada setahun, baru 9 bulan. Karena apa? Karena aku lama ngikut di rumah mertua, karena suami aku baru bisa aku ajak ngontrak sekarang. Waktu itu ngontrak pertama itu 2022 bulan Agustus, dan ini ntar setahunnya lagi Agustus 2003 itu baru setahun. Jadi sebenarnya aku tuh dari dulu pengen banget ngonten gitu ya, tapi karena ya gimana ya, risih gitu ya kalau di rumah mertua atau banyak saudara-saudara ipar gitu kan nggak enak yang ngeliatin atau gimana. Kalau di dalam kontrakan gini sendirian kan anak lagi di rumah neneknya, terus suami lagi kerja, kita kan iseng ya. Terus misalnya rumah udah beres semua gitu kan, nah kita tuh kayak ngapain ya gitu. Nah punya ide tuh ya, muncul kayak bikin konten seru kali ya mumpung gak ada siapa-siapa. Nah itu pikiran aku tuh, kalau misalkan ngontrak aku baru bisa kali ya bikin konten gitu. Jadi baru sekarang ini aku ngerasain apa yang dulu aku rasain, kayak yang dulu aku pikirin
pengen ngonten ntar kalau udah ngontrak gitu, pengennya sih konten masak gitu, pokoknya konten tentang ibu rumah tangga lah gitu, kerjaan rumah tangga, aktivitas ibu rumah tangga gitu. Dan alhamdulillah sih bulan ini kesampaian. Aku baru bulan ini aku nggak kerja bener di rumah, udah sebulan aku di rumah nggak kerja, jadi suami aja yang kerja. Jadi dan aku baru pernah nggak kerja waktu itu anakku umur 6 bulan aku kerja, dari umur anakku 6 bulan sampai sekarang aku baru berhenti kerja. Rasanya tuh bener-bener kayak plong, nggak ada beban gitu ya. Jadi disitulah aku muncul ide pengen ngonten, karena kepenginan aku dari dulu ngonten baru kesampaian di sini, di tempat ini, dan di hari ini, di bulan ini gitu. Semoga aja nanti aku bisa monetisasi ya channel YouTube-nya, bisa buat tambah-tambah penghasilan ibu rumah tangga yang di rumah gitu. Ini aku sembari curhat ya bunda, sembari aku beres-beres, nyuci-nyuci dan beres-beres perabotan yang ada di dapur. Mungkin kalau aku ngonten dari dulu mungkin aku udah monetisasi ya, soalnya dulu tuh kayak bingung, kayak ngonten di YouTube tuh beneran gak sih dapat uang. Dulu sempet kayak nggak percaya gitu, emang kalau bikin channel YouTube itu bisa menghasilkan uang ya gitu. Awalnya nggak percaya, terus kayak nonton. Nah percaya itu pas kayak Atta Halilintar itu beneran katanya dapat uang dari YouTube, dibayar sama YouTube. Ternyata dia ada prosesnya kan. Kalau dulu kan gak ribet ya, mungkin kalau dulu aku udah monetisasi enak ya, zaman kerja, belum punya anak gitu, masih kerja di mes, masih belum nikah gitu kan. Kalau ngonten kan kalau belum ada anak waktu itu kan masih bisa ngonten jam berapa aja, kapan aja gitu kan. Sekarang kalau ngedit kan harus nggak ada orang, harus rumah lagi sepi, harus nggak ada suara anak-anak, sedangkan kontrakan aku itu di depannya itu banyak banget anak-anak pada main gitu, jadi suka kedengeran kalau aku lagi nge-record suara gitu. Jadi kadang-kadang nunggu momen yang pas gitu buat ngedit video di saat anakku lagi di rumah neneknya atau anakku lagi tidur, yang jelas suami lagi kerja gitu. Aku baru bisa ngedit video. Jadi saran dari aku buat kalian yang udah nikah, mau punya anak, mau belum punya anak, sebaiknya sih kalian misah gitu dari orang tua atau mertua, karena sebaik-baiknya tempat tinggal yaitu tempat kita sendiri gitu, tanpa kita numpang di tempat orang tua atau di tempat mertua gitu. Jadi punya kebebasan tersendiri, bukan berarti kita mau gimana gitu ya. Intinya semua kayak hak kita gitu, kayak kita pengen masak apa, atau kita pengen beres-beresnya jam berapa, pengen nyuci jam berapa, pengen mandi jam berapa, atau mungkin pengen bangun siang di saat suami libur. Itu ya hak kita gitu, karena ya kita ratunya, kita yang punya rumah, kita yang ininya tuan rumahnya ibaratnya kan gitu ya. Kalau misalkan masih numpang gitu kan, kita kayak serba nggak enak, serba risih, mau bangun siang takut dibilang males, mau beres-beresnya entar takutnya nunda-nunda kerjaan gitu kan. Oh iya bunda, ini udah hampir selesai ya bunda.